Viral, baca pres Anies Baswedan singgung demokrasi di negeri Konoha dan Wakanda. Istana tersinggung, hingga tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin meradang tak terima. Ini tanda-tanda tidak sehat. Kenapa saya katakan? Ada dua sistem di dunia, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik itu bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, bicara mengenai demokrasi yang dianalogikan di kota Konoha dan Wakanda. Menurut Anies, demokrasi bukan soal ada pemilu atau tidak, tapi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, di mana aspirasi melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan nantinya menjadi keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan dalam kedamaian. Ini sekarang yang jadi masalah, karena kita saksikan di sosial media, banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda. Kata Anies saat mengisi kuliah kebangsaan FISIP UI hendak ke mana Indonesia kita, di Balai Serbaguna Purnomo Prawiro, Kampus UI Depok, Selasa 29 Agustus 2023. Mengenai hal tersebut, tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP Ali Mokhtar Ngabalin membantah pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan soal ketakutan warga mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi di balik penggunaan Konoha dan Wakanda di media sosial. Ali Ngabalin tak melihat ada warga yang takut mengkritik pemerintah di era Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah pun memberi ruang seluas-luasnya bagi warga yang hendak menyampaikan kritik. Saya kira tidak ya. Yang pasti bahwa pemerintahan Joko Widodo dan Republik Indonesia dijamin loh kebebasan berpendapat di ruang publik. Kebebasan setiap orang menyampaikan pendapat tuh juga dijamin oleh konstitusi, kata Ngabalin saat dihubungi CNN Indonesia Selasa 29 Agustus. Ali Ngabalin menyebut Jokowi juga tidak anti kritik. Dia berkali-kali mempersilahkan masyarakat untuk mengkritik kerja-kerja pemerintah. Begitu pula dengan KSP. Menurut Ngabalin, KSP selalu menerima berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Mereka juga merumuskan respon berupa kerja konkret atas kritikan tersebut. Dia memahami pernyataan Anies dalam rangka pencapresan di 2024. Ngabalin menilai hak itu sah-sah saja, tetapi ia mengajak Anies untuk mencerdaskan masyarakat terkait kritik dan demokrasi. Saya kira beliau pasti mengerti, dan sebagai orang tokoh bicara di depan mahasiswa di UI biasa saja, pasti masyarakat kampus juga ngerti, bisa membedakan mana kritik mana menghujat, ujarnya. Sementara sikap tidak setuju juga disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Ia tidak setuju dengan pernyataan bakal Capres Anies Baswedan yang menyinggung ihwal kebebasan berekspresi di Indonesia dalam bahaya. Menurut Said, pemerintah tidak mengekang masyarakat dalam melakukan kebebasan berekspresi. Saya tidak setuju, kata Said di gedung DPR RI Jakarta Selasa 29 Agustus 2023, sebagaimana dikutip dari Kompas TV. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI itu lalu berbicara soal kritikan yang dilontarkan pengamat politik Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kurang apa sih abang kita Rocky Gerung? Tapi Bapak Presiden biasa-biasa saja. Bapak Presiden merasa sedih
karena kemudian seakan-akan kehilangan budi pekerti kita, kehilangan sopan santun kita. Sebagai pemimpin, Bapak Presiden menunjukkan keteladanan. Itu penting. Apa ada yang dilarang? Tidak ada, kecuali memang melanggar hukum positif, baru, kata dia. Selain itu, kata Said, Anies juga kini masih kerap melakukan kritikan di media sosial, tapi tidak ada yang melarang dan mempolisikannya. Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok. Medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini. Dan semua di antaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya? Katanya. Sebelumnya, Anies Baswedan mengatakan, demokrasi bukan hanya soal pemilu, tapi mengenai nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Dalam suatu demokrasi, sambung Anies, aspirasi diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut dan tekanan, yang kemudian menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan dalam kedamaian. Artinya, ujar Anies, hal ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kata dia, kemarin ada yang menyebut kota yang polusinya paling buruk Lahore dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Ini tanda-tanda demokrasi yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begitu? Ada dua sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Yang demokratik pilarnya adalah trust, papar Anies. Menurutnya, sebuah demokrasi harus mengandalkan keterbukaan, kebebasan, dan di bawahnya ada pilar yang namanya kepercayaan. Sedangkan non-demokrasi mengandalkan rasa takut. Karena itu, perhatikan rezim-rezim otoriter pasti mengandalkan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi 98, itu karena fear yang semua bergerak rezim tumbang, ujar Anies. Ia menilai dalam demokrasi dan ada ketakutan, sesungguhnya itu tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang kita bereskan dalam 24 tahun ke depan. Harus, ucap Anies.